Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Horor. Kali ini Jurnal Horor akan mengulas sebuah cerita horor dari thread horornya Bri Story tentang ada pocong di luar. Sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis, terus like, komen juga, terus share juga ke teman-teman kalian. Tidak akan banyak panjang lebar, kita langsung aja masuk ke cerita. Ada pocong di luar, Om. Dengan suara bergetar, gue berbisik di telinga Om Heri yang sudah ikut duduk bersandar di sebelah kiri. Aku takut. Om Heri hanya diam membisu, tapi raut wajahnya terlihat cukup tenang, sedikit membantu meredakan rasa takut yang tengah gue rasakan. Mereka ada, selalu ada di sini. Yuk berdoa dalam hati supaya cepat pergi. Dalam ketakutan, aku mencoba untuk berdoa sebisanya. Sepertinya udah pergi, Bri. Om Heri bilang begitu sambil tangannya kondisinya memeluk bahu gue. Keadaan di rumah sangat sepi dan hening. Tidak terdengar ada pergerakan apapun di luar kamar. Sementara di luar rumah, angin berhembus menutupi pepohonan. Anginnya cukup kencang bertiup. Hembusannya terasa sampai masuk ke dalam kamar. Masuk melalui sela-sela lubang jendela. Jendela yang tepat berada di atas kepala. Perasaan gue mengatakan kalau ini belum selesai. Perasaan mengatakan kalau masih malam ini akan terasa panjang. Ketika suara lolongan panjang anjing hutan ikut memikat kesyahduan malam. Lolongan panjang yang awalnya terdengar dari jarak jauh, lama-kelamaan semakin mendekat. Gue melihat wajah Om Heri. Meski masih tersenyum, tapi sudah nampak ada garis-garis kecemasan. Gue peluk tubuhnya erat-erat. Kami hanya duduk menatap pintu kamar yang tertutup rapat, sambil terus berdoa, menunggu dengan cemas apa yang kira-kira akan terjadi kemudian. Harapannya semoga nggak ada hal menyeramkan. Semoga semua aman sampai pagi menjelang. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Tiba-tiba gue mendengar suara. Suara yang bersumber dari jendela yang terletak tepat di atas kepala kami yang sedang duduk di bawah. Seperti suara kemunculan dua benda. Kami langsung menoleh ke atas. Setelah melihat ke jendela yang masih dalam keadaan tertutup itu, kami melihat sesuatu. Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Awalnya nggak tahu itu apa. Gue hanya melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di lubang jendela. Benda kecil yang bergerak-gerak. Tapi walaupun ruangannya tidak terlalu terang, hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok, akhirnya saya dapat memastikan benda apakah itu sebenarnya. Ternyata jari tangan. Beberapa jari tangan terlihat bergerak-gerak mencoba masuk melalui lubang jendela. Jari-jari itu terlihat kotor dan kukunya yang menghitam. Pemilik jari tidak terlihat karena kami tidak bisa dan tidak berani mengintip keluar jendela. Jari-jari itu terus bergerak sambil bergeser ke kanan dan ke kiri. Kami ketakutan, hanya bisa mengingat dan memperhatikan. Om, ada jari. Gue berbisik pelan. Om Heri langsung menurunkan wajah gue dengan tangan, supaya nggak melihat jari-jari itu lagi. Setelahnya, gue masih tetap mendengar suara jari-jari itu bergerak. Badan gue gemetar, nyaris menangis. Tapi untunglah kejadian itu nggak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian gue nggak mendengar
apa-apa lagi. Selesai sampai di sini? Ternyata belum. Suasana kembali hening, namun masih mencekam. Suara angin yang tadinya terdengar berhembus kencang nggak ada lagi. Di luar rumah sangat sepi. Lolongan anjing juga berhenti. Yuk ke atas tempat tidur, Bri. Kita coba untuk tidur ya. Begitu kata Om Heri dengan suara pelan. Gue mengangguk. Setelah itu kami berdiri dan melangkah menuju tempat tidur. Kali ini gue merebahkan badan di sisi tempat tidur dekat tembok. Om Heri tidur di sebelah kiri gue. Lalu Om Heri menurunkan kelambu, menutupi sekeliling tempat tidur. Kami masih diam, tanpa percakapan dan belum juga mampu memejamkan mata. Cukup lama situasi itu berlangsung, hingga pada saat ketika ada sesuatu yang terjadi lagi, kompak kami menoleh ke arah pintu ketika tiba-tiba terdengar suara. Suara yang bersumber dari pintu kamar. Ternyata suara itu muncul dari gagang pintu yang bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Kami diam-diam membisu, hanya memperhatikan. Gue yakin kalau sejak tadi pintu sudah dalam keadaan terkunci. Om Heri yang menguncinya. Namun tetap aja gue ketakutan, sambil berharap pintu nggak akan bisa terbuka. Beberapa saat lamanya, gagang pintu itu bergerak-gerak meski sesekali berhenti. Aneh tapi nyata, ketika tiba-tiba secara perlahan anak kunci bergerak berputar dengan sendirinya. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang membuatnya berputar. Hingga akhirnya anak kunci berhenti bergerak ketika posisinya sudah menunjukkan kalau pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci. Jangan takut, Pri, biarkan saja. Jangan lihat. Om Heri akhirnya angkat bicara. Namun mata gue terus mengarah ke pintu, menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Ya, lalu gagang pintu kembali bergerak ke bawah. Akhirnya, perlahan-lahan pintu mulai terbuka. Celah kecil mulai terlihat ketika pintu terus bergeser terbuka. Dari balik kelambu kami terus memperhatikan. Pelan-pelan kami dapat melihat ruang tengah melalui celahnya. Ruang tengah sangat gelap karena lampu petromak sudah mati sejak tadi. Kami belum melihat apa-apa. Sampai akhirnya ada sesuatu yang muncul dari balik pintu. Sesuatu yang sudah gue lihat beberapa saat sebelumnya. Ada pocong yang berdiri. Sebagian tubuhnya terlihat dari celah pintu yang masih terbuka hanya beberapa sentimeter saja. Gue anggap seperti terhipnotis. Gue lihat Om Heri juga begitu. Dia masih diam membisu. Sementara pocong itu masih berdiri di pintu depan. Kemudian pintu bergerak lagi. Bergerak menjadi lebar yang semakin terbuka secara perlahan. Sebagian besar tubuh pocong itu menjadi terlihat ketika pintu sudah hampir terbuka penuh. Kemudian pocong itu bergerak masuk ke dalam kamar, lalu berhenti dan berdiri tepat di sebelah tempat tidur. Hanya kelambu tipis tembus pandang yang membatasi jarak kami. Jantung seperti berhenti berdegup, keringat dingin mulai mengucur. Gue gemetar ketakutan. Tiba-tiba Om Heri bangun dari posisi tidurnya dan duduk di samping tempat tidur. Jangan lihat, Bri, kamu merem aja. Gue menuruti omongannya. Gue memejamkan mata sambil menutupi wajah dan kedua tangan. Tolong, jangan ganggu. Pergi dari sini.
gue dengar Om Heri berbicara dengan pelan, suaranya bergetar. Setelah itu, dengan suara pelan, gue mendengar dia membaca doa dan ayat-ayat suci. Cukup lama mendengar Om Heri melakukan itu, hingga pada akhirnya gue mendengar kalau dia seperti bangkit dari duduknya. Kemudian terdengar suara pintu yang tertutup. Gue membuka, lalu melihat Om Heri sedang mengunci pintu. Kali ini dia mencabut kunci anaknya. Pocongnya udah nggak ada. Pri, bangun, yuk sholat subuh dulu. Alhamdulillah, ternyata sudah subuh. Gue langsung berangkat ke kamar mandi untuk berwudu. Suara motor terdengar dari kejauhan ketika gue dan Om Heri sedang duduk di teras rumah. Jam sudah menunjukkan hampir pada pukul 7 pagi. Ternyata Om Wahyu yang datang dengan mengendarai motor. Wah, kok sarapannya cuma teh aja, Bri? Hehehe. Cengesan Om Wahyu menyapa gue setelah turun dari motornya. Kemudian, dia masuk ke dalam rumah dan menyiapkan sarapan. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana pagi di perkebunan karet cukup indah dan tenang. Sangat berbeda dengan situasi pada malam hari. Embun pagi menutupi hampir seluruh perkebunan. Sinar matahari perlahan menembus masuk melalui sela-sela pohon. Indah. Masih di teras rumah, kami menikmati nasi goreng kilat buatan Om Wahyu sambil berbincang panjang lebar disertai gelak tawa. Seperti nggak pernah ada kejadian menyeramkan pada malam sebelumnya. Kami belum membahasnya. Gak lama setelah itu, satu persatu pekerja perkebunan mulai berdatangan. Kemudian mereka bersama Om Heri dan Om Wahyu menjalankan rutinitas kerja. Gue bagaimana? Tinggal di rumah? Gak mau, gak berani. Gue mengikuti kegiatan mereka sampai selesai. Di sela-sela pekerjaan, Om Wahyu sesekali mengajak gue berbincang. Dia bertanya tentang situasi rumah semalam ketika dia nggak ada. Gue ceritakan semuanya. Itulah, Bri, sebenarnya kami nggak mau cerita, tapi akhirnya kamu merasakan juga kan? Semoga kamu nggak kapok main kesini ya. Begitu kata Om Wahyu. Kapok? Tentu saja aku kapok. Aku akan berpikir 1000 kali untuk berlibur di tempat ini lagi. Sebenarnya gue udah pingin pulang, tapi gak berani bilang. Gak enak, pasti merepotkan. Karena Om Heri tentu saja harus mengantar gue nanti. Ya sudah, gue cuma bisa pasrah, menunggu sampai hari Minggu untuk bisa pulang. Sebenarnya, kecuali makhluk-makhluk menyeramkan yang selalu datang, perkebunan ini tergolong indah. Saya suka dan menikmati. Suasana tenang dan udaranya masih segar karena memang letaknya di tengah-tengah hutan. Keadaan yang cukup susah gue dapatkan di kampung halaman. Tapi ya itu tadi, banyak kejadian seram ketika malam datang. Sore menjelang, kami bersama para pekerja lainnya sudah dalam perjalanan pulang. Ada yang menggunakan motor, ada juga yang mengendarai sepeda. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul di teras, berbincang sambil membereskan perlengkapan dan peralatan. Sementara gue langsung masuk dalam rumah, merebahkan tubuh di kursi panjang ruang tengah. Capek. Gue melamun sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Hari yang tadinya terang terus mulai menjadi gelap. Dari kursi panjang itu, posisi gue membelakangi teras rumah, tempat di mana Om Heri dan lainnya sedang berbincang, menghadap ke dapur dan kamar mandi. Gue jadi dapat melihat langsung ke arah bagian belakang rumah itu. Belum ada yang menyalakan lampu dan ditambah sudah menjelang malam.
Isi rumah menjadi agak temaram, apalagi bagian belakangnya. Di antara pintu kamar mandi dan dapur, ada pintu kayu yang langsung menuju keluar. Nah, di tengah-tengah lamunan, gue terkesiap. Gue melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang berkelebat keluar dari dalam kamar mandi, kemudian masuk ke dapur. Sekelebat saja, tapi saya yakin kalau itu benar terjadi. Apa itu yang baru aja lewat? Begitu gumam gue dalam hati. Selanjutnya, saya berpikir kalau itu hanya bayangan biasa, karena orang-orang di luar hilir mudik di depan pintu. Mungkin itu bayangan mereka. Gue lanjut membuka jendela, menikmati pemandangan di luar. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari sudut mata terlihat bayangan itu lagi. Kali ini gak hanya sekelebat, tapi bayangan itu diam berdiri tepat di depan pintu belakang. Gue belum berani melihatnya langsung. Mata masih menghadap ke jendela. Posisi tubuh masih rebah berbaring. Tapi akhirnya, yang awalnya hanya berani melirik, gue langsung melihatnya. Benar, ada bayangan hitam berdiri. Sosoknya seperti laki-laki, tinggi besar, hampir mencapai pintu rumah. Gue masih ingat terkesima memperhatikan. Gak bisa melihat dan jelas wajahnya. Gue hanya mampu sampai melihat bentuk sosoknya. Perlahan bangkit dari posisi berbaring, aku berniat lari ke teras depan. Mata masih terus menatap bayangan hitam itu. Takut tiba-tiba dia bergerak mendekat dengan cepat. "Bri, belum mandi kamu? Mandi dulu sana." Suara Om Wahyu yang tiba-tiba muncul dari balik pintu depan mengagetkan gue. "Belum Om, nanti aja, tanggung," jawab gue pendek. Saat aku melirik lagi ke pintu belakang, bayangan hitam itu udah gak ada, udah menghilang. Malam pun tiba. Karena di luar gerimis, gak seperti malam sebelumnya. Kali ini kami hanya duduk bertiga di ruang tengah, sambil menikmati makan malam yang disiapkan oleh Chef Wahyu. Perbincangan gak ada membahas sedikitpun tentang kejadian semalam. Kedua om sepertinya menjaga supaya gue gak trauma dan ketakutan. Gak ada perbincangan tentang itu sama sekali. Kami hanya berbincang tentang hal yang menyenangkan, seperti itulah kira-kira. Perbincangan kami ditambah dengan canda tawa, memecah keheningan malam. Sementara di luar, hujan turun semakin deras. Sekali suara petir terdengar satu persatu. Sudah jam 10 malam, perbincangan belum juga ada tanda-tanda akan selesai. Padahal gue udah ngantuk, akibat kurang tidur pada malam sebelumnya. "Udah ngantuk, Bri? Kamu udah tidur sana duluan." "Ya Om, aku tidur duluan ya." Jadi aku bilang ke Om Heri. Setelahnya, aku masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Om Heri dan Om Wahyu masih terus berbincang. Karena memang sudah lelah dan ngantuk berat, gue langsung gak sadarkan diri terlelap. Entah waktu itu sudah jam berapa, tiba-tiba gue terjaga. Yang pasti hari masih malam. Seperti biasa, sekeliling tempat tidur tertutup kelambu. Dalam kamar penerangannya temaram. Cahaya hanya bersumber dari lampu templok di sudut ruangan. Gue tidur di sisi kiri tempat tidur. Setelah menoleh ke sebelah kanan, Om Heri tidur di sisi lainnya, sisi dekat tembok. Cukup lama gue terbengong-bengong untuk menyadari kalau sudah benar-benar terjaga. Om Heri terdengar dengkurannya, menandakan kalau dia benar-benar nyenyak. Apakah saat itu gue benar-benar terjaga? Gue akan bertanya-tanya tentang hal ini di akhir kejadian, sampai sekarang. Beberapa saat kemudian, aku melirik ke arah pintu kamar. Ternyata dalam keadaan terbuka. Ruang tengah nampaknya sudah gelap gulita. Hanya cahaya langit dari luar yang sedikit memberikan penerangan dari sela jendela. Hujan sudah berhenti. Nggak terdengar lagi suaranya. Hanya suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang terdengar bersahut-sahutan. Dan lagi,
Suara lolongan panjang anjing hutan mulai terdengar dari kenyamanan. Suasana semakin mencekam. Ketika sedang menatap ke arah ruangan tengah, tiba-tiba gue melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang bergerak dari arah belakang rumah, kemudian berdiri diam di depan pintu. Gue, maksudnya, sosok itu lagi. Begitu pikir gue dalam hati. Anehnya, badan sama sekali tidak bisa bergerak, mulut tercekat, tidak bisa bersuara untuk mencoba membangunkan Om Heri. Gue ketakutan ketika sosok itu mulai berjalan masuk ke dalam kamar. Gue masih belum bisa bergerak dan bersuara, sama sekali kaku. Kemudian sosoknya berhenti tepat di samping tempat tidurnya, berdiri menghadap ke arah gue yang masih terbaring. Jarak kami terpaut beberapa puluh sentimeter, hanya kelambu tipis sebagai penghalangnya. Gue semakin ketakutan, masih aja nggak bisa bergerak dan bersuara ketika sosok itu perlahan mendekat. Semakin mendekat, kemudian tangannya mulai membuka kelambu. Pada saat itu, gue belum juga bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya terlihat hitam legam. Gue menoleh ke kanan. Om Heri masih aja lelap tertidur. Gue panik ketika kelambu sudah benar-benar terbuka. Lalu sosok itu mencoba mengangkat gue, membopong gue dari atas tempat tidur. Tetap saja, gue masih belum bisa bergerak dan bersuara. Hanya bisa menoleh ke arah Om Heri yang masih tetap terlelap. Gue menangis dalam diam. Air mata mulai jatuh, panik dan ketakutan. Setelah badannya benar-benar terangkat, sosok itu membawaku keluar kamar. Desah napasnya mengeluarkan hawa napas yang menepa wajah gue. Gue masih belum bisa melihat wajahnya. Kemudian dia membawa gue keluar rumah melalui pintu depan. Sejak detik itu, gue memejamkan mata dan berdoa sebisanya di dalam hati. Setelahnya, gue merasa kami terus bergerak menjauh meninggalkan rumah. Gak tahu ke arah mana, gak tahu menuju kemana. Hingga beberapa menit kemudian kami berhenti. Saat itulah aku baru berani membuka mata. Masih berada di dalam gendongan sosok itu, gue melihat ke sekeliling. Ternyata kami berada di tengah-tengah pepohonan. Bukan pohon karet, tapi pohon lain yang besar dan rindang, seperti di tengah hutan belantara. Keadaan sangat gelap. Hanya cahaya dari langit yang menembus celah pepohonan yang membantu penglihatan. Lalu perlahan dia menurunkan gue dari gendongannya, memposisikan gue berdiri di samping kirinya. Sementara itu gue masih aja nggak bisa bergerak dan bersuara. Cukup lama kami berdiri diam dalam keheningan, hingga akhirnya ada sesuatu yang bergerak di kejauhan. Bergerak mendekati ke arah tempat kami berdiri. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku dapat melihat dengan jelas apa itu yang sedang bergerak mendekat. Gue melihat ada rombongan orang yang datang dari dekatnya beriringan. Gue langsung sadar kalau gue pernah melihat rombongan ini sebelumnya. Beberapa orang yang berjalan paling depan terlihat membopong sesuatu. Benar, mereka membawa keranda mayat. Saat itu pula gue baru tersadar kalau beberapa meter di depan kami berdiri, ada lubang di tanah yang memanjang, tetap seperti liang kuburan. Beberapa saat kemudian, rombongan itu kemudian berhenti tepat di depan liang kuburan. Lalu beberapa orang yang menggotong keranda menurunkan kerandanya dari bahu mereka. Di atas keranda gue melihat sosok jenazah yang terbaring dan berbalut kain kapan. Mengerikan. Semakin ketakutan, gue menangis dalam diam. Ketika gue menoleh ke kanan untuk melihat sosok tinggi besar yang membawa gue ke tempat itu, dia hanya berdiri diam memperhatikan rekan-rekannya.
Proses penguburan di tengah hutan pada tengah malam itu pun dimulai. Beberapa orang mulai menurunkan jenazah dari atas keranda untuk dimasukkan ke dalam liang kubur. Jarak gue dan pocong yang sedang diangkat itu hanya beberapa meter, sangat dekat. Gue semakin ketakutan. Badan gemetar hebat ketika gue melihat hal yang cukup mengerikan. Ketika hendak dimasukkan ke liang kubur, pocong itu terlihat terbuka di bagian wajahnya. Dari pantulan sedikit cahaya langit, gue dapat melihat wajahnya. Kemudian, pocong itu tersenyum ke arah gue. Gue menangis sejadi-jadinya, ketakutan, hingga akhirnya jatuh terduduk. Setelah itu, gue gak ingat apa-apa lagi. Bri, bangun Bri, bangun. Hari masih gelap ketika gue tersadarkan oleh suara Om Heri dan Om Wahyu. Ternyata gue berada di teras depan rumah, tergeletak di lantainya. Ketika sudah benar-benar siuman, hanya satu kalimat yang sangat ingin gue ucapkan. Om, aku ingin pulang. Gak tahan lagi Om, takut. Sambil menangis gue mengucapkan kalimat itu. Ya Bri, hari ini Om antar kamu pulang ya. Begitu kata Om Heri. Hari itu juga gue pulang. Itulah pengalaman yang saya dapatkan ketika berlibur di perkebunan karet. Salah satu pengalaman paling menyeramkan yang pernah saya alami. Cukup, gue kapok, gak mau lagi datang ke tempat itu. Sementara Om Heri dan Om Wahyu terus hidup di sana. Jadi masih banyak kejadian mencekam yang akan mereka ceritakan. Sekian cerita malam ini, kapan-kapan kita lanjut lagi. Jaga kesehatan supaya biar terus merinding bareng. Mat Bobo, semoga gak mimpi dibopong makhluk menyeramkan. Sampai ketemu lagi, salam Bri. Nah itulah cerita-cerita horor yang ada di Bri Story. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya. Masih banyak istilahnya mah apa ya, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup bersama mereka, berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Masih banyak hal-hal di luar nalar yang belum bisa terpecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah mampir di Jurnal Horor. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis, like, comment, dan share juga. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita menyeramkan lainnya hanya di Jurnal Horor.